kita menyanyi bersama di dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, pagi ini Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Pertolonganmu dan keajaibanmu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Urapi dan berkati sehingga firman-Mu ini bermanfaat bagi kami untuk menambahkan iman percaya kami dan juga untuk menjaga kekudusan serta menjaga kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, buka hati, jiwa dan roh kami, taburi dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang kami kasihi. Mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Buka HP saudara masing-masing sehingga nanti kita dapat bersama-sama membaca firman Tuhan dan menelaahnya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Itu judul yang hari ini akan kita pelajari bersama. Mari kita buka Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syairah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dalam kitab Keluaran, Tuhan memberikan perintah kepada orang Yahudi, khususnya yang pria, harus beribadah ke Yerusalem setahun 3 kali. Mereka harus melakukan perjalanan berhari-hari dari rumahnya, bahkan untuk ke Yerusalem mereka harus berjalan naik, karena Yerusalem itu letaknya 800 meter di atas permukaan air. Sehingga di tanjakan yang cukup tinggi itu mereka jalani sambil bernyanyi. Nyanyian dapat mengurangi keletihan dan juga merupakan dorongan semangat. Dan dalam Mazmur 121 ini mereka menyanyikan yang mengandung janji dan pengakuan. Ayat yang pertama. Nyanyian Syairah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mereka berjalan dalam panasnya padang pasir. Mereka mengatasi dinginnya malam. Bahkan tidak jarang mereka harus menghadapi auman singa yang menakutkan, ular di padang pasir, dan ketakutan dengan adanya perampok-perampok. Sehingga mereka menyatakan, dari mana pertolonganku? Hal ini sama dengan kehidupan kita yang akan menuju ke Yerusalem baru. Kita harus mengalami berbagai macam ketakutan, kita harus mengalami berbagai macam kekhawatiran, kekurangan, takut dengan bahaya penyakit, takut dengan kekurangan, takut dengan beban-beban yang menghadang perjalanan kita. Sehingga kita juga harus berpaling pada kata, dari manakah pertolonganku? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini. Yang pertama adalah kualitas kehidupan itu harus makin naik dan meningkat. Yang kedua, kualitas akan naik jika kita fokus kepada Yesus, Tuhan kita. Dan ketiga, pertolongan itu akan datang hanya dari Tuhan saja. Itulah yang menjadi harapan yang harus kita ucapkan setiap saat. Kualitas kehidupan harus semakin naik atau meningkat. Kualitas hidup akan naik jika mereka mentaati perintah Tuhan. Naik ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Ibadah harus beres. Di dalam ibadah ini kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Melakukan perintah Tuhan itu pasti untuk meningkatkan kekudusan. Percuma kita rajin ke gereja jika hidup kudusnya tidak diperhatikan. Perintah Tuhan kita abaikan. Sehingga hal ini perlu kita lakukan di dalam keseharian kita. Ibadah harus beres, kekudusan harus meningkat. Yang kedua, kualitas hidup akan naik jika kita fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus artinya memperhatikan Yesus
dengan sungguh-sungguh. Kita harus memperhatikan siapa Yesus. Kita harus memperhatikan hebatnya Yesus. Kita harus memperhatikan karakternya Yesus. Keyakinan Yesus adalah juru selamat, merupakan landasan utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita harus tahu siapa Yesus. Dia adalah juru selamat kita. Dia yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka keyakinan ini harus selalu kita bangun, makin tebal, dan makin tebal. Percaya sepenuhnya bahwa Yesus mampu membuat mukjizat. Yesus berkali-kali melakukan mukjizat, dari menyembuhkan berbagai macam penyakit, menolong orang yang kelaparan, menolong orang yang memiliki beban, dan masih banyak hal lain. Nah, hal ini harus kita percayai, karena saat ini mukjizat masih ada. Kalau kita fokus kepada Yesus, kita harus mengakui bahwa mukjizat datang dari Yesus yang telah mati di kayu salib dan berjanji bahwa pertolongan-pertolongan itu akan disiapkan untuk setiap orang yang fokus kepadanya. Fokus pada Yesus akan membuat orang percaya memiliki karakter Yesus. Karakter Yesus adalah penuh belas kasihan. Saat ini sedang diadakan pembatasan di dalam gerak kita. Bagaimana kita akan mengasihi teman-teman kita. Kasih bukan hanya diucapkan, tetapi kasih harus diterapkan. Kita harus saling tegur sapa melalui HP, melalui alat-alat yang lain. Kita harus membantu teman-teman kita yang mengalami kekurangan karena mereka tidak bekerja. Ini perlu kita pikirkan, bukan hanya sekedar kita bayangkan. Fokus kepada Yesus, melakukan apa yang dilakukan Yesus, melakukan belas kasihan terhadap mereka. Dan yang ketiga, pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kehebatan kita, bukan dari pengalaman kita, atau bukan dari kekayaan kita, tetapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Ini yang perlu kita miliki. Setiap kali kita mengalami berbagai macam permasalahan hidup, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Setiap kali kita mengalami kekurangan, kita harus percaya pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ini harus selalu kita lakukan. Persekutuan dengan Yesus merupakan kunci kepercayaan kita pada kehebatan Tuhan. Persekutuan dengan Yesus berarti kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga hari ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita kepingin naik ke Yerusalem, kualitas kehidupan kita harus makin naik. Kualitas naik akan terjadi jika fokus kita pada Yesus tidak tergoyahkan. Dan yang ketiga, kita harus mengakui pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi berita hari ini, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang limpah. Kesehatan ada di dalam setiap kehidupan kami dan jemaat, sehingga jemaat dapat bersama-sama dengan kami beribadah. Walaupun kami berjauhan, walaupun kami di rumah kami sendiri-sendiri, tetapi kami membangun jaringan. Kami tetap setia di dalam ibadah kami. Berkati Tuhan ibadah kami, berkati nyanyian yang telah kami nyanyikan, berkati firman yang telah kami dengar. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Engkau akan segera menghancurkan kuasa-kuasa yang menakutkan ini. Kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Corona, kami hancurkan kuasamu sehingga engkau lenyap dari muka bumi ini. Dan dunia dapat bersukacita, kami dapat berkumpul kembali, beribadah bersama. Kau berkati Presiden, kau berkati para menteri,
Engkau berkati Tuhan para pejabat-pejabat tinggi negara, sehingga mereka dengan bijak akan mengelola negara dengan baik, sehingga tidak memunculkan ketakutan dan kekhawatiran, melainkan akan memunculkan kuasa Allah melimpah di dalam kehidupan orang percaya yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, ibadah telah kami akhiri. Sebentar kami akan tinggalkan tempat kami masing-masing untuk beraktivitas, namun berkat-Mu akan Kau curahkan. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau beraktivitas, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mendoakan teman-teman kita yang saat ini mungkin membutuhkan jamahan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesehatan pada kami. Namun kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang kurang Tuhan cukupi. Yang bermasalah, angkat masalah mereka, sehingga mereka dapat menikmati sukacita pemberian, mereka dapat menikmati penebusan-Mu, mereka dapat menikmati sukacita-Mu, karena mereka adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah jamah jemaat-Mu, Engkau telah jamah setiap orang yang percaya, sehingga mereka menikmati sukacita yang sempurna. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, ibadah online hari ini ada kemungkinan masih akan kita adakan pada minggu-minggu yang lain. Sehingga Bapak Ibu harus tetap setia beribadah dengan agar kita dapat menikmati berkat Tuhan bersama-sama walaupun kita berjauhan. Dan selain itu, mari kita bersama-sama mengikuti program pemerintah. Jangan keluar kemana-mana, jangan gampang untuk berjabat tangan dengan siapapun juga, karena yang namanya virus corona ini datangnya dari kita kontak langsung dengan yang sakit. Siapa yang sakit kita tidak tahu, maka pemerintah menganjurkan kita supaya berdiam diri di rumah, menjauhi keramaian dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara supaya corona ini segera pergi dan Indonesia bebas dari corona. Indonesia tetap maju, Indonesia jaya untuk kita semua. Amin.